Shalom, sahabat sukacita sejati di dalam Kristus. Mari kita jujur. Seringkali kita berpikir bahwa masalah terbesar dalam hidup datang dari luar. Tekanan pekerjaan, masalah keuangan, relasi yang tidak mudah. Namun firman Tuhan mengingatkan kita dalam Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara. Artinya, masalah utama hidup kita bukan sekedar manusia atau situasi, tetapi ada realitas rohani di baliknya. Ada strategi yang tidak terlihat tetapi nyata. Dan seperti yang dijelaskan oleh Warren W. Wiersbe, yaitu setan bekerja dengan sangat sistematis. Pertama, ia menyerang pikiran kita sebagai penipu. Bayangkan seseorang yang sedang membangun sesuatu, apakah itu bisnis, pelayanan, atau masa depan. Awalnya ia penuh keyakinan, tapi kemudian muncul pikiran, "Aku tidak cukup mampu, ini tidak akan berhasil, Tuhan sepertinya diam." Hal ini terlihat seperti pikiran biasa. Tetapi firman Tuhan berkata dalam Yohanes 8 ayat 44, "Iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta." Dan strategi ini sudah ada sejak awal dalam Kejadian 3 ayat 1. Tentulah Allah berfirman, "Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Ayat ini mengajarkan kita bahwa iblis bekerja dengan kecerdikan, bukan kekerasan. Serangan dimulai dari pikiran dan keraguan. Iblis memutarbalikkan kebenaran dari firman Tuhan. Tapi firman Tuhan juga memberi senjata. Dalam Yohanes 8 ayat 32, "Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Artinya, kalau pikiran kita dipenuhi kebenaran, kita tidak mudah ditipu. Kebenaran bukan hanya untuk diketahui, tapi dialami. Kebenaran Tuhan punya kuasa untuk membebaskan. Semakin kita hidup dalam firman Tuhan, semakin kita merdeka. Yang kedua, iblis menyerang hidup kita melalui tekanan sebagai penghancur. Contoh nyata, seseorang kehilangan pekerjaan, bisnis menurun, keluarga bermasalah. Awalnya masih kuat, masih berdoa, namun lama-lama muncul kelelahan. Dan dalam hati mulai bertanya, "Tuhan, kenapa semua ini terjadi?" Dan di titik itulah banyak orang mulai goyah, sama seperti pergumulan yang dialami Ayub. Namun di tengah semuanya, Ayub tetap berkata, "Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Ayub 1 ayat 21. Melalui kitab Ayub, kita belajar bahwa segala sesuatu adalah pemberian Tuhan. Ia tetap berdaulat, bahkan saat kita tidak mengerti. Dan iman yang sejati tetap memuji Tuhan, bahkan dalam kehilangan. Dan dalam Yakobus 1 ayat 12 mengingatkan kita, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan." Artinya, percobaan bukanlah akhir dari perjalanan kita. Justru di sanalah iman dibentuk dan dimurnikan. Ketekunan menghasilkan kedewasaan rohani, dan Tuhan telah menyediakan upah bagi mereka yang tetap setia mengasihinya. Karena itu, tekanan bukan sekedar berusaha menjatuhkan kita, tetapi dipakai Tuhan untuk menguji dan memurnikan iman kita. Yang ketiga,
Iblis menyerang kehendak kita melalui sistem dunia. Contoh sederhana, seorang pemimpin tahu ia harus jujur, tapi ada kesempatan untuk sedikit kompromi demi keuntungan. Lalu muncul pikiran, tidak apa-apa, semua orang juga melakukannya. Inilah cara pencobaan bekerja, tidak dengan kekerasan, tapi dengan rayuan yang terdengar masuk akal. Iblis memutarbalikkan logika kita, menawarkan janji palsu yang terdengar menarik, seperti yang terjadi ketika Yesus dicobai di padang gurun. Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Matius 4 ayat 9. Rayuan itu terlihat menggiurkan, tetapi tujuannya sama, menjauhkan kita dari kebenaran dan kehendak Tuhan. Namun Yesus menjawab, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Matius 4 ayat 10. Dan firman Tuhan juga mengingatkan kita dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kompromi kecil mungkin terasa sepele, tapi bisa membawa kita jauh dari kebenaran dan kehendak Tuhan. Yang keempat, iblis menyerang hati nurani kita sebagai pendakwah. Setelah seseorang jatuh, mungkin karena dosa, keputusan yang salah, atau kegagalan, datanglah suara yang menuduh, berbisik di hati, kamu gagal, kamu tidak layak, Tuhan tidak akan pakai kamu lagi. Inilah strategi musuh menakut-nakuti kita dengan rasa bersalah dan penolakan, supaya kita menjauh dari Tuhan. Namun, Alkitab menegaskan kebenaran. Iblis adalah pendakwa saudara-saudara kita. Wahyu 12 ayat 10. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat 1. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Tuhan mengampuni dan menerima kita, tetapi musuh terus menuduh. Pilihan kita jelas. Kita bisa memilih untuk tetap mendengar suara Tuhan, bukan suara tuduhan. Kalau kita lihat, pola ini selalu sama. Dimulai dari kebohongan di pikiran, kemudian muncul tekanan dalam hidup, lalu kompromi dalam keputusan, dan akhirnya tuduhan di hati. Inilah kenyataan peperangan rohani yang kita hadapi sehari-hari. Firman Tuhan memperingatkan kita dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling. Namun kita tidak dibiarkan tanpa perlindungan. Firman Tuhan berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Efesus 6 ayat 11. Artinya kita tidak dibiarkan tanpa perlindungan. Kita memiliki senjata untuk menghadapi setiap serangan iblis, yaitu kebenaran untuk melawan kebohongan, iman untuk melawan ketakutan, ketaatan untuk melawan kompromi, dan anugerah untuk melawan tuduhan. Mungkin hari ini ada yang sedang bergumul dengan pikiran negatif, lelah menghadapi tekanan hidup, tergoda untuk kompromi, atau merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Mari dengarkan ini baik-baik.
Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yakobus 4 ayat 7. Ayat ini mengajarkan kita prinsip sederhana tapi kuat. Tunduk pada Tuhan dengan menyerahkan hidup dan kehendak kita. Lawan musuh dengan iman dan kebenaran. Hasilnya, iblis tidak berkuasa, dia akan lari. Kemenangan bukan milik orang yang kuat, tetapi milik orang yang berdiri di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar bahwa seringkali kami kalah bukan karena kami lemah, tetapi karena kami tidak waspada. Ampuni kami ketika kami percaya kebohongan. Kuatkan kami saat kami berada dalam tekanan. Teguhkan kami saat kami tergoda untuk kompromi. Dan pulihkan kami saat kami merasa tertuduh. Ajarkan kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu, berdiri dalam iman, berjalan dalam ketaatan, dan hidup dalam anugerah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan renungan ini sampai akhir. Jika renungan ini memberkatimu, jangan ragu untuk membagikannya kepada keluarga, teman, atau siapapun yang mungkin sedang membutuhkan penguatan hari ini. Tuhan memberkati.